Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para siswa-siswi MTSN Negeri 4 Kediri, atau mungkin yang sekarang mungkin lebih terkenal MTS Bandara Kediri, karena sekarang MTS 4 ini berdekatan dengan calon Bandara Kediri. Yang pertama, setelah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salam salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu saya ucapkan selamat atas pilihan kalian sekolah atau belajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kediri. Tentunya ini pilihan yang sangat tepat, karena MTS ini adalah salah satu sekolah tingkat pertama yang berciri khas keagamaan. Yang saya maksud adalah kurikulum yang dipakai di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 itu sama dengan SLTP pada umumnya. Akan tetapi ada penambahan keagamaan yang disitu nanti tidak dimiliki oleh sekolah yang setaraf dengan Madrasah Tsanawiyah atau sekolah umum. Inilah makanya salah satu keuntungan daripada kalian sekolah atau belajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4. Untuk selanjutnya, bahwa yang perlu saya sampaikan, yang namanya madrasah ini tentunya sangat kental dengan keagamaan. Yang utama otomatis yaitu agama Islam. Sedikit di sini perlu saya sampaikan bahwa Islam yang kita ajarkan, Islam yang kita dalami, Islam yang kita amalkan adalah tentunya Islam moderat. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena akhir-akhir ini tentu kalian bisa melihat, memperhatikan, membaca, ataupun mendengar bahwa berbagai corak Islam sekarang sudah ada di Indonesia. Ada yang mungkin disebut Islam radikal, ada yang maksud Islam fundamental, dan lain sebagainya. Maka dari itu perlu kita kaji di sini adalah yaitu Islam yang asli yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin. Ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena untuk mengembalikan daripada Islam yang sekarang sudah mulai ada yang kalau mungkin bahasa kasarnya ya tercemari oleh perilaku-perilaku orang Islam itu sendiri yang justru tidak menampakkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Apa sih sebenarnya Islam rahmatan lil alamin? Tadi sudah saya sampaikan bahwa Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang penuh kasih sayang tetapi tidak meninggalkan keadilan. Jadi ada dua hal ini, adil yang penuh dengan kasih sayang. Sementara ada sebagian yang menganggap mengatasnamakan agama, akan tetapi pemahaman mereka sangat ekstrim. Boleh dikatakan bisa ekstrim kiri atau mungkin ekstrim kanan. Nah inilah yang perlu kita luruskan. Nah jadi jelas tadi saya katakan bahwa Islam yang dibawa Rasulullah adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan manusia saja, tapi alam semesta juga. Kenapa demikian? Karena manusia sebagai khalifah fil ardi, pemimpin, pengelola, pemelihara di muka bumi ini tentunya tidak lepas dengan alam sekitar juga di samping manusia tentunya. Karena Allah sudah menyindir dalam surat Ar-Rum ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Nah inilah artinya apa? Bahwa kita yang perlu kita jaga, kita lestarikan, kita pelihara, kita pimpin, kita kelola bukan hanya manusia,
akan tetapi juga alam sekitar. Jadi ini perlu saya singgung sedikit karena ternyata sekarang sudah mulai banyak sekali perusakan alam, baik di laut apalagi di daratan. Mungkin kalian kalau kita lihat sekitar kalian aja, sekitar Tarakan sini misalkan. Sekarang kita lihat ini, efek daripada pembangunan bandara ini aja, berapa gunung-gunung yang tergusur. Padahal gunung ini sebagai pasak bumi. Kalau ini pasaknya itu sudah tergoyahkan, tentu keseimbangan alam nanti akan goyah. Ini baru alam, belum manusia. Nah, manusia sebagai khalifah fil ardi tentunya kita punya konsep dalam hal pelestarian, pemeliharaan, penjagaan alam semesta juga. Di samping yang tidak kalah pentingnya adalah penjagaan terhadap diri manusia itu sendiri, yaitu dengan akhlakul karimah. Karena dengan akhlakul karimah inilah maka perilaku manusia ini dapat terbentuk, sehingga karakter manusia ini bisa terwujud dan terbentuk dengan baik sesuai dengan konsep Islam yang rahmatan lil alamin. Kalian bisa melihat mungkin di berita-berita atau di televisi atau di media apapun, bagaimana manusia yang mengataskan agama terkadang justru malah merusak lingkungan dan merusak akhlak manusia itu sendiri secara keseluruhan. Inilah makanya kita perlu kembalikan Islam sebagai agama yang moderat, yaitu yang rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang, bukan penuh kebencian, bukan penuh permusuhan, dan bukan penuh saling menyalahkan dan bahkan saling mengkafirkan. Ini yang harus kita hindari. Nah, tentunya dalam hal ini kita tentu tidak bisa membicarakan itu secara menyeluruh karena terbatasnya waktu. Akan tapi sekali lagi saya sampaikan tentunya selamat atas pilihan kalian sekolah di madrasah ini, karena disinilah nanti kalian akan dikaji, dibentuk dengan berbagai ilmu pengetahuan yang berdasarkan keagamaan. Itu. Jadi sekali lagi, tujuan utama daripada Islam rahmatan lil alamin ini adalah keseimbangan. Keseimbangan yang wasaton, yang tengah-tengah, yang adil, tapi juga dibarengi dengan kasih sayang itu sendiri. Sehingga dalam hal pengisi kehidupan ini bisa berimbang, bukan miring ke kiri, ke kanan, dan lain sebagainya. Tapi adalah warahmah lil hadoroh. Jadi keseimbangan antara adil, rahmat, yang itu yang perlu kita ajarkan nanti di MTS ini. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan, dan sekali lagi selamat kalian atas pilihan yang tepat di MTS Negeri 4 ini. Terima kasih. Ada kekurangan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.